Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahi hamdan syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu kembali di acara tausiah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian? Sehat semuanya, nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semuanya sehat. Kita juga semuanya sehat. Diberi rahmat oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan baik, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain dengan baik, dengan ibadah yang baik zahir maupun ibadah batin. Anak-anakku sekalian, gimana? Di rumah saja merasakan beberapa bulan berada di rumah. Karena kebetulan kita puasa bulan ini ada pandemi corona sehingga kalian berada di rumah saja. Tentunya kalian ingin sekali, bahkan mungkin kangen dengan MTS atau mungkin dengan Bu Guru. Enggak ya? Ya, Bu Guru juga kangen dengan kalian. Kalau kalian kangen, kalian bisa lihat di sekitar Bu Guru. Ini adalah kampus kita, kampus MTS Negeri 6 yang begitu indah, yang begitu banyak kenangan buat kita bersama-sama. Yang tanpa kita sadari kita tidak pernah berangkat sampai beberapa bulan, sehingga mungkin kalian merasakan bosan di rumah, kepengin nonton, kepengin lihat MTS, kalian bisa lihat tuh. Ini Ibu Guru berada di depan kelas, ruang kelas 9B. Ini kalian bisa nonton, bisa lihat. Yang berada di sekitar sini adalah kampus kita di MTS Negeri 6 Kebumen. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, pesan walaupun kalian di rumah, kalian perbanyaklah membaca Al-Quran, karena kita tahu kita dalam keadaan pandemi corona. Pandemi corona itu berupa wabah yang berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita bagaimana bisa meningkatkan imun itu adalah dengan cara membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebuah syifa atau obat yang kita gunakan untuk bisa membuat imun di tubuh kita. Kita tahu, atau bahkan di dalam lab, kalau di lab ya, kenapa kemudian bacaan Al-Quran itu bisa dijadikan syifa? Karena tubuh kita itu terdiri dari ion. Ion itu akan berpositif. Ion itu akan menjadi berupa positif kalau kita membaca Al-Quran. Ada Al-Quran yang kita baca, makanya disunahkan atau itu Al-Quran membacanya dengan dikeraskan sehingga nanti kita terdengar, ion kita menjadi positif dan itu menjadi imun bagi kita. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tentang puasa. Oh iya, kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Siapa di antara kalian yang tidak puasa? Coba. Insya Allah puasa semuanya ya. Kalau ada yang tidak puasa, insya Allah bukan anak MTS, insya Allah anak luar sana. Mungkin kalau yang tidak puasa, kalau perempuan, mungkin perempuan adalah, ataupun kalau sudah haid. Kalau haid itu memang tidak boleh berpuasa, tapi kalau yang untuk laki-laki itu wajib untuk berpuasa. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak berpuasa, tidak ada alasan apapun untuk tidak menjalankan ibadah, apalagi bagi anak-anak MTS ya.
Untuk puasa, jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan tidak hanya menahan haus. Banyak sekali puasa-puasa kita itu yang hanya dilakukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa. Maka bagaimana caranya kita untuk menjaga zahir maupun batin kita agar kita tidak kehilangan pahala-pahala tersebut. Yang bisa merusak pahala puasa ada 5. Yang pertama adalah marah, kedua berkata yang tidak enak, berkata yang tidak bagus, berkata yang tidak senonoh, yang ketiga berbohong, yang keempat adalah menahan hawa nafsu dari lawan jenis, yang kelima adalah ngerasani, gosip. Baik, untuk yang pertama adalah marah. Jadi kita berpuasa biar kita mendapatkan pahala, tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan haus. Jadi berusahalah kita agar kita tidak marah. Apalagi kalau kita sedikit-sedikit marah. Kamu minta sesuatu sama orang tua, mak tuwakna HP apa, mak jaluk sangune. Mungkin orang tuamu pasti tidak punya uang. Ya mengko apa nanti sore atau bagaimana. Kamu terus marah sama orang tuamu. Ada piring terbang, ada gelas terbang, dan yang lain. Itu tidak seharusnya seperti itu. Itu harusnya kamu, oh aku lagi puasa. Maka harusnya kita bisa menahan diri kita untuk tidak marah, ya. Semoga anak-anak MTS tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkata tidak baik. Biasanya kalau orang sudah marah, terus akan diikuti kata-kata yang sikil papat lah, di kebun binatang turun semuanya. Kamu lagi marah tidak dikasih jajan sama orang tua. Begitu buka HP, tinggal Bu Guru yang masuk. Anak-anakku sekalian yang belum mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan tugasnya. Wah, kamu tambah marah. Wah, sikil papatnya metu binatang, kebun binatangnya metu. CELEeng, Bu Guru, ngerti-ngerti lagi, ada duit kayak malah kan ngumpul tugas, angel, dan sebagainya. ASU, dan sebagainya. Kamu ngomongnya nggak genah, ngomong sesuatu yang tidak pas, itu juga akan mengurangi pahala puasa. Eman-eman. Oh iya, saya lagi puasa. Lah wong kader kurus ditagih tugas nang Bu Guru tok be, kamu terus marah-marah, ya. Ya, terus mengeluarkan kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang tidak baik. ASU, CLEeng dan sebagainya. Itu tidak pas ataupun tidak boleh dilakukan karena eman-eman. Nanti puasa kita akan terkurangi pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbohong. Kalian tidak boleh melakukan hal yang ketiga ini, yaitu berbohong. 1, 2 tadi sudah, yang ketiga berbohong. Takoni kancan, "Hei bro, puasa ora? Puasa ya, cemen ora puasa." Padahal tidak puasa. Ini tidak boleh. Kemudian tanya sama orang tua, nilalai kamu terus jalan-jalan weruh wedang putih, esiana lenggan seger, kamu ambil nasi umpetan, kamu makan. Orang tuamu datang, harap menjukut nasi, mbok, adikmu yang tidak puasa. Dene segane ora nana ya. Leh, mas, dene segane ora nana, dipangan ya. Boten mak, mboten dimam. Lah dene segane nang mriki. Kamu sudah berbohong. Hati-hati. Sekali berbohong akan terus berbohong terus untuk menutupi kebohongan yang pertama. Temenan. Anu dipangan kucing mak, apa dipangan tikus, ngerti ora? Itu sudah bohong yang kedua. Padahal kalau sekali berbohong, saya ingatkan akan berbohong selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Maka berhati-hatilah, jangan sampai berbohong, ya. Kemudian yang keempat adalah
nafsu syahwat. Jadi kita bagaimana menahan diri kita untuk tidak bersyahwat biasanya. Nah ini kalau misalkan kalian sore-sore ngabuburit janjian karo patire, kok ketemu ya nang suwuk ya jam pira jam semenek ya kok ketemuan ya ternyata kamu di situ boncengan. Nah, boncengan kamu ser-seran. Hati-hati kalau sampai keluar madi atau mazi itu bisa mengurangi bahkan bisa sampai membatalkan puasa. Itu tidak boleh seperti itu. Atau mungkin tidak yang secara langsung kamu lihat tapi anak gambar cewek ayune dideleng kamu sambil dengan sesuatu yang bukan seharusnya. Wah, delengi mana? Gambar boleh kelamben kur kayak top. Kamu kemudian jingleng le nonton. Le deleng nganti sampai bahkan mungkin keluar syahwat kamu. Ini bisa eman-eman ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau tutup, jangan dilihat, buang. Itu. Kemudian yang kelima adalah gosip. Nah, ini biasanya sing jenenge gosip itu gosip apa ya? Gosip ngerasani. Bali jalan-jalan, wis bali kes kang ndi, menggok akeh kancane, wis ngomongnya pertama setitik terus apa nyampe ketemu kae nang ndi nang kana kae iki boncengan karo sapa karo kae maning kae jenenge kae payah banget kayak terus dendeng yang tadinya hanya satu misalkan selarik dadi rong larik dadi telung larik tambah mana kena iya mau beya nyoba mau ketemu nang kae apa iya karo sapa karo iki terus apa maning kae nang kala apa iya nah gue datang lagi teman lagi gue ngerti apa ora nek kayak gue anu sing bocah gue kayak gue ngerti apa ora kayak maning karo gue maning si karo gue padahal itu sing jenengan gosip tidak mesti bener. Wong kayak misalkan pergi dengan kakaknya atau besok lagi dia pergi dengan adiknya, kamu deneng itu termasuk gosip ya. Jadi demikian tadi ada beberapa hal, saya ulangi ada 5 hal yang membuat puasa kita nanti eman-eman. Jadi usahakan kita saya lagi puasa, jangan sampai merusak pahala ya. Ada 5 tadi, ada berbohong, ada marah, kemudian berkata yang tidak baik, kemudian ada gosip atau ngerasani, kemudian ada yang dengan syahwat. Semoga kalian di rumah tetap betah, bagaimanapun harus betah karena kita dalam keadaan seperti ini, kita dalam keadaan pandemi corona, tidak boleh kemana-mana. Sekali lagi jangan kemana-mana, di rumah saja, berusaha dan tetap melakukan ibadah, baik ibadah puasa atau ibadah yang lain-lainnya. Sekali lagi pesan, baca Al-Quran sebagai imun. Yang terakhir mungkin ada perkataan yang tidak pas atau ada sesuatu yang tidak sesuai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan